Halo, selamat datang kembali di Seputar Kripto. Selamat Tahun Baru Masehi 2023 bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melancarkan rezeki kita semua. Sebelum adanya uang, manusia melakukan transaksi dengan saling menukar barang atau barter. Istilah barter ini telah diperkenalkan oleh bangsa Mesopotamia pada tahun 6000 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, hal ini dirasa sangat kurang praktis karena harus membawa barang kemana-mana untuk bisa melakukan transaksi. Kemudian datanglah bankir pedagang emas yang menawarkan sebuah solusi praktis untuk menukar barang-barang dengan emas agar transaksi bisa dilakukan dengan lebih mudah. Pada saat itu, harga barang ditentukan oleh satuan emas. Karena banyak orang yang akhirnya memiliki emas dalam jumlah cukup banyak, mulailah terjadi perampokan dan pencurian emas di mana-mana. Setelah itu datang kembali bankir emas yang menawarkan solusi baru dengan membuka tempat penyimpanan emas yang ditukar dengan surat utang. Setelah adanya solusi baru tersebut, orang-orang mulai berdatangan untuk menyimpan emas mereka di tempat penyimpanan emas untuk kemudian ditukar dengan surat utang yang memiliki istilah IOU, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, saya berhutang padamu. Pada sistem keuangan modern, IOU ini merujuk pada sebuah dokumen semi-formal yang secara terang-terangan menguraikan informasi utang antara dua pihak tertentu. Pihak ini bisa perorangan maupun bisnis. Sedangkan dalam dunia blockchain dan cryptocurrency, IOU adalah sebuah token berbasis blockchain yang mewakili nilai sepadan dengan aset yang mendasarinya. Dengan IOU, seorang trader dapat membuat token yang mewakili utang antara berbagai blockchain yang lain. Sebagai contoh, saya meminjamkan Ethereum ke teman saya. Lalu, saya menginginkan adanya sebuah bukti transaksi. Maka nantinya teman saya itu dapat membuat token IOU yang akan disimpan di wallet pribadi saya. Selanjutnya, apabila saya mengirim kembali token IOU tersebut, maka artinya saya telah meminta pembayaran atas aset Ethereum milik saya yang telah dipinjam oleh teman saya. Dari keterangan-keterangan tersebut, kita dapat mempelajari peristiwa-peristiwa unik dalam dunia cryptocurrency, seperti halnya peristiwa listingnya Picoin di beberapa exchanger besar seperti Huobi, XT, dan lainnya. Di mana dalam keterangan CoinMarketCap sebagai penyedia data mengatakan ada laporan yang mempertanyakan legitimasi jaringan Pi. Harap diperhatikan bahwa mainnet belum diluncurkan dan harga yang ditampilkan di bawah untuk bursa tertentu mencerminkan nilai IOU dan mungkin tidak dapat ditransfer antar bursa. Baca lebih lanjut di sini dan do with your own risk. Sekarang, mari kita berasumsi. Jika kita mengacu pada definisi IOU yang merujuk pada sebuah dokumen berisi informasi utang antara dua pihak tertentu, saya berasumsi kuat bahwa ada persetujuan besar antara pihak P-Core Team Pi Network dan pihak exchanger untuk menerbitkan token tanpa sepengetahuan publik, dengan tujuan untuk membentuk nilai Picoin sebelum mainnet benar-benar diluncurkan. Dan mengingat holder Pi yang sangat besar, pastinya ketika jaringan sudah dipublikasi secara penuh, banyak orang akan berbondong-bondong untuk menjual Pi-nya di pasar. Tentu ini akan berdampak besar pada harga Picoin nantinya, sehingga Core Team ingin membentuk harga yang relatif tinggi untuk mengurangi dampak penurunan harga signifikan pasca mainnet diluncurkan. Ini rumus supply demand yang umum, perlu diingat. IOU adalah kesepakatan dua pihak, bukan sepihak. Dan saya rasa perusahaan besar seperti Huobi kecil kemungkinan untuk merilis informasi palsu. Dan mengenai sanggahan Core Team di Twitter, menurut saya itu hanya gimmick untuk menutupi persetujuan internal tersebut. Dan itulah asumsi atau pendapat saya. Jika teman-teman memiliki asumsi lain, itu sangat merdeka. Dan saya sangat senang jika ada yang ingin berbagi di kolom komentar.